Tasri. Tanya jawab seputar ilmu haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Tasri Tanya Jawab seputar ilmu haji dan umroh. Nah teman-teman sekalian, kami baru saja mendapat pertanyaan mengenai apakah sholat di area haram, tanah haram, ini sama pahalanya dengan sholat di Masjidil Haram. Jadi kita akan tanya langsung kepada ahlinya, ahli ilmu bersama Ustadz Syahrul Fatwa LCMA Hafizahullah. Ustadz, gimana Ustadz? Baik. Ada pertanyaan nih Ustadz. Ya. Jadi apakah pahalanya sama Ustadz sholat di tanah haram di luar Masjidil Haram, misal di area hotel-hotel ring 1, Ya. apakah pahalanya sama Ustadz dengan sholat di Masjidil Haram itu sendiri? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apakah sama antara sholat di area sekitar Masjidil Haram dengan sholat di Masjidil Haram itu sendiri? Permasalahan ini bersumber dari hadis Nabi SAW. Tatkala beliau bersabda, "Sholatun fi masjidi hadza tafdulu bi alfi sholatin amma siwah." Sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali sholat dibandingkan sholat di pada selainnya. Kemudian kata Nabi SAW, illal masjidil haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat di Masjidil Haram pahalanya tidak sama dengan pahala sholat di Masjid Nabawi. Masjidil Haram mendapatkan 100.000 sholat. Cuma yang menarik, sabda Nabi adalah ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Apakah ini khusus Masjidil Haram ataukah area sekitar Masjidil Haram? Para ulama berselisih pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ulama terdahulu ya, dari madhab Syafi'iyah, Imam Ibnu Muflih dari madhab Hanabilah, kemudian juga dari ulama yang sekarang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Pendapat pertama ini mengatakan pahala 100.000 sholat khusus di Masjidil Haram, tidak berlaku di area sekitar Masjidil Haram. Bahkan dikuatkan dengan riwayat hadis, riwayat Imam Muslim. Di situ disebutkan illal masjid al-Ka'bah, kecuali masjid yang ada Ka'bahnya. Jadi sholat di Masjid Nabawi 1000 pahala, kecuali di masjid yang ada Ka'bahnya 100.000. Ini pendapat pertama, kuat juga karena ada riwayat Al-Ka'bah. Dan kita ketahui Masjid Ka'bah itu cuma satu, di Masjidil Haram di dalam. Pendapat kedua mengatakan pahala 100.000 sholat itu bisa berlaku selama dalam wilayah haram. Selama dalam wilayah haram. Ring 1 hotel atau ring 2, selama itu masih daerah haram, maka pahalanya dapat 100.000. Hal ini dikuatkan dengan dalil peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad SAW pada satu malam dari Masjidil Haram. Allah menyebut dari Masjidil Haram, padahal Nabi diangkat Isra Mi'rajnya dari rumah Ummu Hani yang itu bukan di dalam komplek Masjidil Haram. Tapi kenapa Allah sebut Masjidil Haram? Karena masih dalam satu wilayah. Inilah pendapat kedua yang dipilih oleh sebagian ulama, bahkan mayoritas dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, ya, yang mengatakan pahala ini bisa berlaku untuk semua area di daerah haram. Dengan perselisihan pendapat ini, wallahu alam, kita katakan sholat di masjid yang ada Ka'bahnya jelas 100.000 dapat tanpa ada perselisihan. Betul. Sholat yang di luar Masjid Ka'bah area ada perselisihan, cuma dia lebih baik daripada sholat di luar haram. Nah, begitu. Sehingga para jamaah umroh yang kami bisa gabungkan dari dua pendapat ini, kalau kita dalam kondisi sehat, kondisinya memungkinkan, sholatlah di Masjidil Haram. Karena pahalanya 100.000 tanpa ada perselisihan. Namun jika dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, misalkan ya kita baru sampai umroh, capek, lelah, ingin sholat di hotel, insya Allah Anda dapat kebaikan juga 100.000 menurut pendapat kedua mayoritas ulama gitu. Insya Allah. Nah, yang perlu dipertimbangkan lagi,
bagi yang sholat di hotel, jika dia berjamaah dengan mendengarkan suara dari Masjidil Haram, apakah dihitung sholatnya sah atau tidak? Sekarang ini di Tower Zamzam ada tempat khusus sholat masjid besar di P9. Iya betul, Ustaz. Ya, kita bisa sholat di sana dan mendengarkan, mengikuti imam dari Masjidil Haram. Atau di Tower Mekah ada di lantai berapa gitu ya, itu bisa sholat di sana. Ini masalahnya bukan dari sisi pahala, tapi sah atau tidak. Iya. Karena sholatnya terpisah bangunan. Terputus safnya. Terputus safnya. Maka ulama juga membicarakan masalah ini, bahwa hal ini tidak dilakukan kecuali ketika darurat dan safnya bersambung. Contoh, Jumatan. Contoh, hari raya. Contoh, malam Lailatul Qadar. Yang tahun kemarin rekor. Crowded ya, Ustaz ya. Crowdednya sampai sekian kilo Masjidil Haram, safnya masih nyambung. Ini boleh kalau nyambung karena memang kondisinya sangat ramai. Maka kami tidak menasihati untuk sholat di P9 di Tower Zamzam ketika hari-hari reguler yang safnya terputus, karena akan membuat saf kita tidak nyambung dengan imam yang ada di Masjidil Haram. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz. Ilmu yang sangat lengkap dari Ustaz, Masya Allah. Jadi tentu kalau kita mau keluar dari perselisihan ulama, sebaiknya tetap sholat di masjid yang ada Ka'bahnya. Betul. Walaupun itu tidak di area tawaf, bisa di lantai 1, lantai 2, yang penting masih Masjidil Haram. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sekian untuk konten tasrih kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di konten tasrih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasrih. Tanya jawab seputar ilmu haji dan umroh.